Dah kedengeran? Oh, good. Alright. Oke guys, selamat datang di Info Session Keseton. Hari ini aku mau kenalan dulu nih yang bakal bawain acaranya ada aku sama Kak Desvita. Mungkin bisa kenalan dari aku dulu. Nama aku Agalia, biasa dipanggil Agi. Aku adalah advisor di Become More Indonesia dan pada acara Keseton ini aku sama Vita berdua jadi penanggung jawab acara gitu. Aku sekarang udah kerja baru lulus dari University of Wisconsin-Madison bulan Mei lalu di jurusan ekonomi dan matematika gitu. Kita boleh silahkan. Oke, thank you Kak Agi. Selamat malam teman-teman, kenalin nama aku Desvita Tria, biasanya dipanggil Vita. Aku juga advisor di Become More Indonesia dan saat ini aku masih mahasiswa semester 3 di Ilmu Komunikasi FISIP UI. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, mungkin aku cerita dulu ya. Again, selamat datang bagi yang pertama kali ikut acara Become More Indonesia. Become More adalah komunitas bagi pelajar SMP dan SMA se-Indonesia yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan diri kalian. Jadi nanti kita bakal selama 1 tahun kita banyak banget program, acara, dan sebenarnya puncaknya semua program itu adalah Become More Student Conference yang bakal terjadi di bulan Januari ini. Speaking about numbers, kita punya lebih dari 2.100 anggota aktif, kita juga punya beberapa followers di Instagram, dan pengennya sih simply kasih komunitas buat teman-teman teman-teman semua di luar sekolah gitu, dimana kalian bisa berjejaring sama orang-orang lain, bisa connect, bisa network, bisa kerja bareng gitu. Jadi pengennya sih kasih kesempatan buat berkarya gitu. Nah, ya ini sebenarnya numbers lagi, kita udah ngadain lebih dari 50 acara online dan offline. Alhamdulillah tahun depan 2022 ini Become More Student Conference yang kelima. Jadi yeah, we are excited for our 5th one. Ini sedikit numbers juga. Become More Student Conference itu adalah konferensi siswa SMP dan SMA. Cuman untuk tahun ini, Keseton bakal memperbolehkan teman-teman yang udah kuliah semester 1 buat join gitu. Semester 1 dan tahun pertama ya, Fit ya, tergantung umur sih ini. Jadi yang penting tuh umur kalian, bukan kalian kelas berapa. Kalau kalian udah lulus, cuman lagi nggak kuliah atau gimana, yang penting masuk ke dalam frame si umur ini sebenarnya nggak apa-apa. Become More Student Conference berupaya untuk membuat rangkaian aktivitas dan program yang berkualitas serta relevan untuk pelajar SMP SMA guna mengembangkan potensinya. Beberapa values yang kami ambil di Become More yang akan dilakukan juga di Become More Student Conference adalah menyebarkan nilai-nilai refleksi, memberikan ruang untuk berjejaring, tadi aku bilang ya, networking, dan ruang untuk mendengar kisah-kisah dari role models, dan yang terakhir adalah menghubungkan para pelajar dengan komunitas-komunitas yang suportif yang ingin membantu mereka untuk berkembang gitu. Karena kami juga percaya dan sadar gitu ya, sebenarnya komunitas yang suportif tuh mungkin semua orang nggak semuanya datang dari sekolah gitu. Makanya Become More di sini pengen jadi substitution gitu for that. Tahun ini, nggak tahun depan, bulan depan kami bakal mengadakan Become More Student Conference tahun 2022. Platformnya akan di Zoom dan di Hopin. Untuk Keseton semuanya akan melalui Zoom, tapi nanti untuk conference akan melalui si Hopin. Temanya adalah pemuda mendisrupsi dengan solusi yang kreatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan gitu. Kalau kalian daftar Keseton nanti dengan biaya pendaftaran yang hari ini bakal diupload sama Maritza, kalian udah dapet tiket sekalian ke Sharemore dan Education Fair. Sharemore adalah rangkaian webinar, ada 3 webinar ya Vita ya, dengan masing-masing dua speaker yang sangat inspiratif. Dan ada Keseton, lomba studi kasus, dan adalah Education Fair. Education Fair ini bakal ada berbagai universitas dari berbagai kota, berbagai negeri, beberapa Education Fair juga yang kalian bisa datang terus konsultasi tentang perjalanan kuliah kalian gitu. Jadi nanti bakal ada itu, dan sebenarnya sesi yang nggak masuk di sini namanya ngobrol yuk. Jadi Become More lagi mikir nih gimana nih acara isinya 500 orang bisa lebih personalized gitu. Nanti bakal ada sesi ngobrol yuk di mana kalian bisa masuk, kalian ngobrol, terus kalian berjejaring sama orang-orang lain yang juga ada di acara ini gitu. Jadi kita benar-benar mau mimik kalau conference-nya offline nih, kira-kira bakal kayak gimana sih, dan ini bakal kita ngelakuin dari si 3 komponen acara ini gitu. Dan again, kalau kalian udah bayar tiket pendaftaran Keseton, kalian dapat semuanya gitu. Ya, ini yang tadi aku bilang ya, peserta Keseton bisa mendapatkan tiket gratis Student Conference 2022. Oke, Vita, silakan.
Dan kalau ada pertanyaan, ini aku sama Vita pengen cepet aja supaya lebih banyak kasih kesempatan kalian buat bertanya. Seperti yang tadi aku udah bilang, sebenarnya sesi ini dibuat supaya kalian how to best prepare you for the competition gitu. Mungkin nanti ending-endingnya kita bisa cerita juga ya Vita ya, tahun lalu tuh berapa sih pendaftarnya dan dari berapa sekolah gitu. Benar-benar banget. Jadi karena hari ini juga fokusnya ke info session tentang Kaisaton, tadi tentang student conference dan lain-lainnya mungkin jadi pendahuluan aja kali ya buat teman-teman, karena itu sudah acara gedenya gitu loh dari student conference ini gitu, dari yang tadi ada share more, terus ada ngobrol you juga gitu ya. Nah intinya yang mau kita bahas malam ini adalah Kaisaton, karena itu jadi perlombaannya nih yang bakal jadi highlightnya juga dari student conference tahun 2022 nanti. Karena dari tahun ke tahun, Kaisaton sebenarnya baru banget kemarin ya tahun 2020, tapi 2021, tapi kita sempat ngadain juga sebelumnya gitu kan, dan itu banyak banget pesertanya dan banyak banget yang excited juga dengan konsep perlombaannya dan masalah-masalah yang diangkat gitu. Jadi harapannya sih di Kaisaton tahun ini juga sama membawakan sebuah euforia yang serupa gitu dari Kaisaton sebelumnya. Tapi pada intinya Kaisaton itu sebuah perlombaan studi kasus di mana setiap tim beranggotakan 3-4 siswi itu diminta untuk memberikan solusi konkret terhadap masalah yang sedang dialami sebuah UMKM. Nah di sini sebenarnya nggak terbatas sama UMKM aja, tapi ada juga kayak organisasi, terus komunitas yang emang sasarannya lebih ke masyarakat atau kelompok target yang lebih spesifik gitu ya. Dan di sini masing-masing tim akan fokus pada sebuah studi kasus di bidang lingkungan, industri kreatif, kesehatan, dan atau pendidikan. Terus tiap tim nanti juga akan melewati 2 babak yang secara lebih lanjut nanti bakal dijelasin. Tapi pada intinya tujuan dari Kaisaton ini ingin membantu UMKM, organisasi atau komunitas tadi tuh dalam memecahkan masalah internal mereka gitu dengan menciptakan solusi kreatif dari sudut pandang Gen Z. Intinya itu. Tapi balik lagi tema kita kan teman-teman pasti banyak juga nih yang udah lihat dari keibuan anak-anak di Kamor dan dari posternya student conference itu sendiri ya, kayak muda-mudi mendisrupsi. Nah jadi nanti kita bakal pakai konteks itu tentang era disrupsi itu sendiri dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di Kaisaton ini, itu kurang lebihnya. Mungkin boleh next lagi. Oke, jadi nanti rangkaian acaranya akan ada ini nanti bagian masing-masing sektornya ya teman-teman yang tadi udah dijelasin. Boleh next karena kita bakal ngejelasin secara spesifik nih. Pertama ada industri kreatif. Jadi di sini berbasis oleh kreativitas, inovasi, serta berkontribusi besar terhadap PDB ekonomi kreatif. Itu jadi alasan untuk kita masukin industri kreatif ini jadi salah satu sektor di Kaisaton gitu. Apalagi industri kreatif itu kan banyak banget sasaran target audiensnya gitu ya, dari generasi Z gitu di Indonesia. Dan sangat cocok kayaknya untuk kita masukin ini ke sektor Kaisaton, apalagi melibatkan UMKM atau gerakan-gerakan yang banyak sekarang tuh banyak banget udah mulai bergerak di industri kreatif gitu. Jadi di sini Bikamor ingin mengajak partisipasi teman-teman khususnya anak muda Indonesia untuk turut mengarahkan pandangan dan memberikan ide-ide inovatif bagi UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif. Mungkin sebagai gambaran juga UMKM kan kita bakal bocorin UMKM-nya baru beberapa minggu dari sekarang karena pengennya secret gitu. Cuman kalau kalian memang pengen fokus di industri kreatif, think about kayak teman-teman UMKM yang misalnya bikin barang-barang yang mungkin sebelumnya nih gak ada gitu yang bener-bener kreatif, atau mungkin pikirin teman-teman UMKM yang bergerak dalam bidang seni, budaya. Pikirin teman-teman UMKM yang bergerak dalam bidang empowering other people tapi melalui hal yang kreatif gitu. Jadi itu contoh-contoh UMKM-nya. Kita bakal kasih announcement UMKM kayaknya seminggu dari sekarang ya Cak ya. Lupa-lupa ingat, cuman ya sementara nggak ada si UMKM-nya, kalian bisa pikir itu, you can think about it that way gitu. Setuju. Jadi seputar tadi ya industri yang udah disebutin sama Kak Aji. Dan ini ada beberapa contoh studi kasus yang nantinya bakal teman-teman coba selesaikan nih. Tapi ini
bukan bocoran juga, tapi cuma gambaran aja ke teman-teman supaya nanti ada bayangan gitu untuk ikut Keseton. Karena kan Keseton kan nggak ada persiapan yang sebelumnya kayak untuk kirim proposal atau apa-apa. Jadi mungkin gambarannya biar teman-teman makin semangat untuk ikutan, nanti udah punya bayangannya, oh ternyata nanti bakal kayak gini kurang lebih contoh studi kasusnya. Jadi kurang lebih tuh nanti kayak bagaimana sih meningkatkan brand awareness generasi Z terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh UMKM. Terus apa upaya yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk menarik lebih banyak generasi Z khususnya di industri kreatif gitu ya. Terus bisa juga tentang makna dari industri kreatif atau partisipasi generasi Z atau meningkatkan kesejahteraan dari si industri kreatif itu sendiri. Jadi nanti bakal beragam dan tapi pastinya nggak akan jauh-jauh dari ini. Ini bukan bocoran. Semoga dengan melihat ini teman-teman jadi tertarik nih untuk nantinya, apalagi yang mungkin yang udah dari awal tertarik ke industri kreatif. Jadi kurang lebih kayak gini, dan pasti apa ya istilahnya visible dan mungkin sangat mudah juga sih harapannya untuk bisa dibayangkan inovasinya atau solusinya oleh teman-teman SMP, SMA, dan juga yang mungkin mahasiswa semester-semester awal. Itu dari industri kreatif. Boleh selanjutnya lagi ke pendidikan ya. Nah, selain industri kreatif, ada juga sektor pendidikan. Karena Keseton ini dari dulu, Becomore tuh dari dulu pasti nggak pernah absen nih kalau yang namanya isu pendidikan. Makanya kita bawa juga di sini di Keseton, yang mana sebenarnya banyak banget pastinya problematika masalah pendidikan di Indonesia yang perlu dibenahi. Dan kita di sini nanti akan ada mengajak beberapa UMKM atau organisasi yang memang bergerak di bidang pendidikan yang lebih mengarah dan menyasar kepada suatu kelompok masyarakat tertentu gitu ya, yang secara spesifik. Dan nanti bersama mitra atau UMKM yang bergerak di bidang pendidikan, Becomore Indonesia ini mewadahi aspirasi terkait pendidikan Indonesia dari pelajar, oleh pelajar, dan untuk pelajar Indonesia. Intinya nanti bakal kayak gitu. Dan untuk bayangan juga mungkin untuk teman-teman nanti kayak apa sih kalau tadi di industri kreatif udah dijelasin ya, kalau di pendidikan itu pastinya kita bakal bekerja sama dengan UMKM atau dengan mungkin kalau di pendidikan akan lebih tepat bahasanya organisasi mungkin ya, atau gerakan gitu ya. Kalau di pendidikan itu adalah mereka-mereka yang juga melibatkan pelajar nih gitu, karena kan pasti lagi-lagi yang akan kita jadikan subjek masalah di sini adalah teman-teman anak-anak muda gitu kan, subjek masalah dan yang menyelesaikan masalah gitu. Jadi nantinya banyak program dari si UMKM atau organisasi di sektor pendidikan ini yang mengarah ke si anak-anak muda atau pemuda ini gitu, istilahnya yang banyak berrelasi dengan isu-isu pendidikan yang terjadi di Indonesia. Karena kalau kita mau bahas pendidikan secara general kayaknya itu akan ada banyak banget, dan belum tentu kita bakal bisa membawa itu secara konkret dan komprehensif gitu di Keseton ini gitu. Jadi kita coba kerucutin ke masalah-masalah yang melibatkan anak-anak muda juga gitu. Nah, kalau untuk contoh-contoh kasusnya boleh next lagi. Ya, benar teman-teman, kalau ada yang bingung atau mau ditanyain boleh langsung di kolom chat aja. Nanti setelah ini kita bakal coba diskusiin bareng-bareng ya terkait pertanyaan teman-teman. Nah, untuk contoh studi kasusnya nih dari pendidikan bisa dilihat ya, ada kerelawanan, ada tentang pendidikan formal, terus pelatihan masyarakat atau guru. Contohnya kalau aku bisa baca ini dari yang kerelawanan misalnya, kesulitan dalam mencari relawan di daerah atau bahkan menjangkau anak-anak yang tepat di daerah tertentu gitu, yang tepat sasaran. Nah, ini pasti nanti kita coba lihat lagi nih dari perspektif generasi Z gimana. Terus misalnya kalau dari pelatihan masyarakat nih, bagaimana sih cara membuat guru-guru atau profesional atau elemen masyarakat lain itu lebih tertarik untuk mengikuti program pelatihan ini. Jadi kalau boleh aku coba kasih sedikit kesimpulan mungkin dari contoh studi kasus yang ada, tapi nanti masih ada lagi dari sektor lainnya. Intinya itu kita bakal coba nyelesain suatu masalah yang emang benar-benar masih dalam jangkauan teman-teman gitu. Jadi bukan studi kasus yang kayak sifatnya tuh udah mengakar gitu di pendidikan, kayak misalnya kenapa sih kok sistem pendidikan kita masih mengutamakan perspektif nilai gitu ketimbang perspektif yang lebih mengutamakan kayak kesejahteraan anak-anaknya atau esensi dari suatu pelajaran kayak gitu. Nah, kalau itu kan mengakar banget ya di pendidikan itu sendiri. Nah, nanti yang akan diselesaikan sebenarnya bukan ke sana, tapi lebih ke arah si UMKM atau si organisasi-organisasi ini dalam
mereka mengerjakan atau menjalankan suatu program-programnya kayak gitu. Jadi ini bisa teman-teman lihat atau mungkin bisa di screenshot, nanti juga akan ditampilin ya di YouTube, jadi bisa dicek-cek lagi gitu. Boleh lanjut Kak Agi. Oke, sektor selanjutnya ada lingkungan. Ya, mungkin aku nggak harus bacainnya, cuman kalian, you guys all know how important climate change is, how important lingkungan is, how important sustainability is. Jadi tahun ini kita pengen capture tuh si lingkungan ini untuk menjadi bagian dari Keystone gitu. Nah, ini ada contoh studi kasusnya juga yang aku pengen tekenin lagi ya, teman-teman. Kita nggak mau memecahkan masalah lingkungan, kita mau memecahkan masalah yang sedang dialami oleh UMKM ataupun mitra ataupun organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan. Jadi misalnya contohnya lagi-lagi soal kerelawanan, langkah-langkah tepat apa sih yang bisa diambil oleh organisasi untuk merekrut lebih banyak anak muda untuk ikut serta dalam inisiatif yang berkaitan dengan lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya jumlah peminat gitu. Sekarang tuh dikit misalnya anak-anak yang mau kuliah S1 di bidang agrikultur, peternakan, pertanian, agribisnis, aquaculture, dan segala macam. Gimana sih supaya Gen Z tuh maunya organisasi tuh ngapain sih supaya lebih banyak anak-anak masuk ke dalam bidang itu gitu. Sama yang terakhir adalah keselarasan antara minat Gen Z dan produk UMKM. Gimana sih supaya lebih banyak Gen Z tertarik sama produk yang ditawarin oleh UMKM yang bergerak dalam bidang lingkungan. Again, teman-teman boleh screenshot. Ini akan kami upload juga sesinya di YouTube. Cuman kalau ada yang pernah nanya misalnya gimana ya Kak caranya untuk prepare buat Keystone, sebenarnya paling gampang tuh kalian baca nih contoh studi kasusnya, terus mulai pikirin aja solusinya dari situ gitu. Karena bener-bener Keystone tuh nggak ada yang bisa di prepare gitu. Kalian nggak bisa bikin position paper sebelumnya, kalian nggak bisa latihan debat, bener-bener tunggu studi kasusnya dikasih baru bisa mulai gitu. Makanya ini beberapa hal yang mungkin bisa di brainstorm sebelum acara Keystone dimulai. Selanjutnya ada kesehatan dan kesejahteraan. We all know because of COVID, health becomes it's a hot topic everyone talks about gitu. Sekarang yang perlu ditanyakan adalah kita nih sebagai Gen Z nih, sebagai anak muda bisa ngapain sih untuk membantu sektor kesehatan gitu. Mungkin ada bocoran sedikit, mitra yang akan kami ajak dalam bidang kesehatan sangat exciting, very exciting, it's something very close to you juga. Jadi nanti teman-teman tunggu aja di website Bikamor ataupun di Instagram untuk tahu mitranya siapa. Cuman kesehatan is a very important topic right now dan Bikamor merasa penting nih untuk kalian punya suara juga dalam bidang kesehatan gitu. Again, contoh studi kasusnya ada lagi masalah partisipasi Gen Z, ada lagi masalah jumlah peminat. Jadi kalau kalian lihat patternnya sebenarnya ada gitu. But it's about you. Informasi udah kami kasih nih sebagai panitia, terserah kalian informasinya mau diapain gitu. Meningkatkan partisipasi Gen Z, terus yang jumlah peminat, gimana sih kita bisa ajak lebih banyak orang-orang yang anak-anak yang belajar di sains murni gitu, daripada fokus misalnya kayak kamu ngambilnya engineering atau ngambilnya fisika murni tapi ntar kerja di marketing atau di bisnis gitu. Gimana sih supaya kita bisa retain talent yang benar-benar kerjanya di lab gitu sampai lulus gitu. Itu juga satu possible studi kasusnya yang bakal kita angkat di Keystone. Oke. Mekanisme Keystone, Vita ya? Atau aku? Yap, betul. Nah, jadi nanti di Keystone ini yang udah disebut juga di awal, itu bakal ada 2 kategori umur dari peserta yang bakal kita terima. Nah, untuk background-nya mungkin akan lebih gampang kalau teman-teman lihat di sini, yaitu pelajar SMP, SMA, terus mahasiswa S1 yang mungkin masih semester awal dan masih memenuhi kriteria usia ini. Terus ini juga untuk SMP, SMA sederajat ya, jadi untuk yang SMK, terus juga MTS, MAN, dan lain sebagainya itu boleh banget juga untuk gabung ke sini, karena intinya ini terbuka untuk teman-teman yang masih jadi pelajar asalkan masih tergabung ke dalam usia ini gitu. Untuk yang gap year juga tadi boleh banget ya gitu, karena intinya juga pengen ngajak banyak anak-anak muda nih untuk tetap bisa menggunakan waktunya dengan baik gitu untuk ikut lomba Keystone. Untuk yang junior 12 sampai 15 tahun, senior 16 sampai 19, dan ini terbagi jadi 2 kategori yang mana untuk studi kasusnya terus juga pemenangnya itu nanti bakal dibedain gitu. Untuk registrasi, kita membuka 2 jenis, ada yang individu dan kelompok. Untuk yang individu, nanti kalian bisa daftar secara perorangan aja, dan nanti untuk timnya dibentuk pada saat networking session, betul ya Kak Agi ya?
Nah, itu nanti kalau yang kelompok kalian bisa langsung daftar aja, itu timnya bisa 3 sampai 4 orang. Dan sementara nanti yang individu itu bakal kita cek juga ya, selain dari networking session mungkin seandainya ada yang minta untuk dipasangin atau gimana, mungkin nanti bakal diatur juga mungkin ya sama tim Becomore, sama tim panitia Becomore gitu. Tapi intinya kita membuka ruang untuk networking session ini gitu. Nah, boleh next. Iya, mungkin bahas sedikit tentang networking session. Teman-teman boleh kalau punya pertanyaan nanti ditanya lagi. Tapi networking session ini akan terjadi 1 minggu sebelum lomba dimulai. Jadi nanti kami bakal menggunakan platform online di mana kalian bisa muter-muter gitu, bisa kayak ngobrol-ngobrol kayak lagi di ruangan bareng, terus bikin tim di platform online tersebut gitu. Nanti harapannya sebelum si Kiseton mulai, kalian udah punya timnya supaya nanti saat kan dikasih 1 minggu nih dari ketemu pertama kali sampai Kiseton mulai, harapannya kalian bisa bonding session, bisa ngobrol dulu segala macam. Jadi teman-teman yang daftar individual pun punya kesempatan yang sama untuk menang gitu. Terus kelompok, aku pengen nambahin satu hal lagi. Kalian nggak harus semua dari sekolah yang sama, boleh dari 4 sekolah berbeda, 3 sekolah nggak apa-apa. Tapi mungkin itu harus dicek lagi ya ke guru atau guru BK kalian. Karena kalau misalnya guru kalian pengennya kalian mewakili sekolah, ya berarti harus semuanya dari sekolah yang sama. Cuman kalau misalnya nggak apa-apa dari berbagai sekolah yang berbeda ya, Vita ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga banyak sih yang benar-benar lintas sekolah, bahkan lintas usia juga. Ada yang kayak satu kelompok ada yang masih SMA dan mahasiswa gitu ya, semester awal, itu nggak masalah. Asal tadi yang penting ada kesepakatan gitu dari timnya. Nah, untuk registrasi ini nanti bisa melalui loket.com dengan harga registrasi yang bisa teman-teman lihat nih di sini. Dan ada tambahan diskon 15% nih untuk seluruh members Becomore Indonesia. Nah, nanti batas pendaftarannya untuk yang individual 8 Januari karena lagi-lagi ada networking session ya, yang mana untuk nyatuin teman-teman jadi satu kelompok. Jadi nanti maksimal tanggal 8 gitu. Nah, sekarang kita udah buka ya, karena sekarang udah tanggal 18, kita udah buka early bird-nya. Dan nanti mungkin boleh nih Madeline atau teman-teman panitia bisa dikirim linknya di chat box, link pendaftarannya, supaya kalian aja nih ada yang langsung tertarik kan, langsung mau daftar gitu. Terus ada tambahan juga, jadi nanti OSIS partner itu juga dapat tambahan diskon sebesar 30%. Jadi kalau ada teman-teman yang hadir di sini dari OSIS partnernya Becomore, itu aman aja, tenang aja, karena nanti kalian bakal dapat potongan 30% gitu. Jadi mungkin yang jadi perwakilan di sini boleh banget di-share nanti posternya ke teman-temannya di sekolah ya gitu. Karena lumayan banget 30% udah bisa ikut lomba Keisuton dengan rangkaiannya yang banyak dan yang menarik ini. Gitu. Terus kalau kalian ketua OSIS atau bagian dari OSIS tertarik buat jadi OSIS partner, boleh langsung nanti mungkin ada Devin ya, Devin bisa taruh WhatsApp atau emailnya di chat kalau ada yang tertarik jadi OSIS partner gitu. Dan OSIS partner tuh kalian nggak harus ikut lombanya, cuman sekedar promosiin aja di Instagram OSIS sekolah kalian atau misalnya kayak ke anak-anak OSIS sekolah kalian gitu. Nanti kalau misalnya, ini ada Devin ya, kalau misalnya nggak ada bisa langsung email aja ke emailnya Becomore, aku taruh di chat. Oke, ini kayaknya aku ya. Jadi nanti, karena mungkin ada yang bingung nih, Kak, nanti dikasih studi kasusnya kapan? Jadi kalian pas nanti pendaftaran bayar si pendaftaran ini, kalian bakal diminta buat ngisi form untuk memilih prioritas sektor dari 4 sektor yang ada. Jadi kan ada tadi 4 yang aku sama Vita udah bahas. Kalian rank mana yang kalian paling suka. Kita nggak bisa garanti ya kalian bakal dapet yang beneran kalian mau. Cuman kita semakin cepat kalian daftar, semakin besar chances kalian masuk ke sektor yang kalian tertarik. Kalau enggak, kita bakal taruh dimanapun yang ada slot gitu. Nanti studi kasus bakal diberikan tanggal 15. Tanggal 15 itu hari pertama Keisuton. Jadi nanti kalian semua wajib buat datang ke namanya opening ceremony. Nanti kita bakal countdown bareng ya, kayak 3, 2, 1, di email studi kasusnya ke email kalian, terus baru kalian bisa review studi kasusnya pas itu gitu. Jadi kayak gitu mekanismenya. Jadi kalian nggak akan tahu studi kasus kalian sebelum si tanggal 15 ini. Kalau nggak salah sekitar pukul jam 10 pagi. Tapi I could be wrong. Nanti bakal dikabarin lagi.
ya ini ada contoh studi kasus dari tahun lalu. Again, ini benefit kalian buat datang hari ini. Ini adalah salah satu contoh studi kasus dari tahun lalu. Tidak akan sama, cuman ini semoga kasih kalian gambaran bentuk dokumen studi kasusnya kayak gimana. Ini bakal dikasih ke kalian, tadi aku bilang pas opening ceremony, jadi ntar ada profil sedikit tentang komunitas atau organisasinya atau UMKM-nya, dan ini adalah beberapa masalah. Jadi benar-benar masalah yang diberikan ke kalian tuh cuman kotak gini doang, sekecil ini doang. Tapi gimana kalian bisa ngembangin dan menjawab semua pertanyaan ini sebagai sebuah proposal yang nanti kalau kalian lewat di babak penyisihan proposal ini kalian akan diminta untuk presentasi gitu. Jadi ini contoh si studi kasusnya ya. Ya tadi yang aku bilang kalian bakal diminta untuk memberikan solusi atas permasalahan tadi. Ini berarti kalian diminta untuk menjawab ini semua pertanyaan guiding question ini dalam bentuk proposal. Akan ada workshop proposal dari kami di Become More Indonesia. Kalian nggak harus datang, itu opsional. Cuman itu akan membentuk kalian buat memahami struktur bentuk proposal yang kita mau itu seperti apa. Pada babak ini akan dipilih 3 tim terbaik dari masing-masing sektor. Jadi totalnya bakal ada 16 tim. 16 tim ya. Ya, akan ada 16 tim. Wait, not 16. Akan ada 12 tim dari masing-masing kategori umur. Berarti ada 24 tim yang total. Mereka akan mempresentasikan solusi mereka di babak final gitu. Jadi babak pertama proposal, dokumen Word document, babak terakhir adalah si PowerPoint presentation gitu. Nah, kalau yang ini nanti jurinya bakal dari Become More dan bakal jadi dari UMKM. Cuman di babak final bakal ada 3 juri, 1 dari UMKM, 1 dari kami, 2 dari masing-masing UMKM dan 1 dari mahasiswa yang sedang studi dalam bidang yang tadi dalam bidang sektor yang tadi kita sebutin gitu. Oke, boleh Vita silakan. Ya, nah ini agendanya tadi aku juga sempat udah cek ini ya slide-nya, sekalian mungkin nambahin bedanya apa sih, kan kalau di poster tanggalnya itu ditulisnya 15 sampai 16 dan 22 sampai 23. Itu sebenarnya Krisaton tuh perlombaannya nanti bakal seminggu penuh gitu ya kurang lebih, cuma yang di poster itu adalah tanggal-tanggal pentingnya gitu, kayak di tanggal 15 itu adalah pemberian studi kasus dan perkenalan UMKM-nya. Jadi kalian udah bisa langsung sharing sama UMKM-nya, dan UMKM-nya juga kenalin nih apa aja sebenarnya dibawa di UMKM-nya ini. Terus untuk di tanggal 16 itu akan ada workshop yang tadi Guide to Make a Proposal. Terus di tanggal 17 ada participants bonding session. Nah ini juga sebagai sebuah apa ya, ciri khas juga nih di Become More, kayak pasti kita selalu ada bonding session, kayak karena kita tuh nggak pengen kalau ada suatu lomba, ada suatu event tuh ya udah kayak esensinya terbatas di lomba itu aja, tapi kita pengen juga ngasih kesempatan untuk teman-teman bisa berjejaring di sini, karena sayang banget kan kalau udah ikut sesuatu ketemu sama banyak orang tapi nggak dipergunain gitu kesempatannya untuk kita bonding dengan yang lain. Terus nanti di tanggal 18 itu sesi tanya jawab dengan UMKM-nya, pastinya juga nanti apalagi udah dikasihkan studi kasusnya, mungkin kalau ada yang punya pertanyaan terkait dengan studi kasusnya itu bisa ditanyain di tanggal 18. Terus nanti di 20 itu Guide to Make a Good Presentation workshopnya. Nah, tambahan juga nih nanti di sebelum acara mulai, sebelum tanggal 15 itu akan ada networking session yang tadi udah dibilang, itu di tanggal 8 Januari gitu. Jadi ini juga kalau nggak salah teman-teman masih ini ya, maksudnya masih senggang lah ya waktunya, nggak yang lagi UAS atau UTS, mungkin baru masuk tahun semester awal sekolah. Jadi harapannya sih bisa banyak banget nanti teman-teman yang bisa gabung di Krisaton, dan kita coba mengasah critical thinking-nya untuk kerjain sebuah permasalahan ya dari UMKM yang masing-masing dan memberikan solusi yang bermakna nanti untuk setiap sektornya. Ya, terus mungkin bisa dilihat juga ya guys, we actually want to help you win gitu. Nggak jarang ya lomba sampai ada info session, sampai ada Q&A, kita nanti bantuin kalian bikin proposalnya, kita bikinin kalian presentasi. Jadi sebenarnya kita di sini panitia pengen jadi resource opsional. Semua hal yang kalian lihat di sini tuh opsional. Kalau kalian nggak mau datang juga nggak apa-apa. Cuman yang pengen kita sampaikan adalah we want you to succeed. We are a resource here. Jadi jangan lupa dipakai gitu. Jangan lupa untuk tanya, jangan lupa untuk raise your hand, ask questions, connect with people. Jadi we are here as a resource for you gitu.
Oke, media komunikasinya nanti kita untuk ngobrol ya sama panitia dan pengiriman link-link penting itu bakal lewat Discord. Sementara nanti untuk studi kasus dan lain sebagainya kita bakal pakai email dan Google Docs untuk handbook gitu ya. Dan mungkin nanti bakal banyak di Google Drive juga. Jadi dan semuanya juga yang accessible sih untuk teman-teman harapannya ya semoga accessible dan ini juga kalau Discord mungkin nanti kita bakal ada langkah-langkahnya juga ya biasanya karena mungkin banyak yang baru pakai juga jadi tenang aja di sini tuh semuanya diajarin juga kita pengen belajar bareng-bareng juga nggak yang menyulitkan teman-teman gitu. Oke deh. Session. Oke guys, jadi kita masuk ke Q&A session. Sebelum itu pengen nyampain juga, aku belum rename lagi nggak ada namanya. Pengen sampaikan juga bahwa akan ada beasiswa bagi teman-teman yang mungkin kesulitan untuk membayar biaya pendaftaran kita. Jadi nanti bakal ada beasiswa, bakal tungguin aja di Instagramnya Become More. Slot beasiswanya pun banyak. Jadi ya itu perlu disampaikan kayaknya. Oke. Ini mungkin nanti slide-nya udah di chat ya. Oke, kalau ada yang mau nanya lagi boleh langsung raise hand, boleh pakai slide, terserah. Kita pengen pakai slide supaya anonimus aja, supaya kalian nggak malu atau kalau takut mau nanya apa gitu. Cuman kita mau mulai jawab pertanyaan dari bawah atau gimana? Oke, boleh. Untuk biaya pendaftaran yang udah dikeluarin di posternya itu ya per orang ada kayaknya tulisannya juga sih itu biayanya 70.000 untuk yang early bird ya itu per orang dan ada tanggal-tanggalnya jadi sebisa mungkin nanti mungkin dicatat ya guys tanggalnya supaya nggak kelewatan ya per orang gitu. Tapi kalau nanti mungkin bisa dicek lebih lanjut sih nanti di biaya di website-nya untuk pendaftaran lebih lanjut. Yang kedua selanjutnya kali boleh ini yang tadi ya tanggal Kaisathon ya mungkin boleh aku emphasize lagi jadi tanggalnya itu sebenarnya kita bakal seminggu penuh untuk Kaisathon karena kan aku di sini sebenarnya kenapa nggak dimasukin yang lainnya gitu ya kayak kenapa nggak 15 sampai 23 sebenarnya karena itu nanti ada fase di mana teman-teman bekerja sendiri gitu ya untuk Kaisathon jadi itu waktu di mana teman-teman menyusun proposal dan lain sebagainya tapi pada intinya nanti bisa dibilang full sih kalian bakal mengikuti acara Kaisathon gitu. Ya, oke. Nextnya, aku mau tanya. Jadi waktu BM Birthday kemarin aku dapat free tiket untuk ke BM Conference. Kalau boleh tahu aku harus daftar untuk Keystone atau enggak ya? Tetap harus daftar untuk Keysathon. Tiket BM Conference itu cuman kasih kamu akses ke Share More, ngobrol yuk sama Education Fair, bukan ke Keysathon. Jadi kalau aku jadi kamu ya, yang bakal aku lakuin adalah aku jual tuh free tiketnya ke temen gitu, 20.000 kan, ntar atau berapa gitu, 20.000 ya Jen ya. Ntar kamu tetap harus daftar Keysathon, karena Keysathon sama Become More Student Conference tuh pendaftarannya dua link yang berbeda gitu. Dalam Keysathon ada conference, tapi dalam conference gak ada Keysathon gitu, jadi tetap harus daftar ulang. Oke, boleh scroll ke bawah ya, Made? Ya, apakah sertifikat yang diberikan qualified atau dapat dilampirkan dalam SNMPTN? Iya, semua partisipan bakal mendapatkan sertifikat partisipan, cuman yang menang akan mendapatkan sertifikat ini ya, Fit ya, sertifikat pemenang sama nanti kita bakal ada juga kayak most valued participant, most developed team, honorable mention, segala macam juga bakal dapat sertifikat. Ya, Vita, ada yang mau ditambahin atau? Oke. Yep, udah aman-aman. Nanti untuk sertifikat qualified, tapi kalau untuk SNMPTN itu kan pasti mereka punya kriterianya masing-masing ya. Jadi kalau untuk itu mungkin kita nggak bisa jawab sampai sana, tapi nanti semuanya dapat sertifikat dan kalau untuk dilampirkan mungkin pasti bisa sih, karena kan itu sebuah perlombaan ya kan istilahnya. Cuma kalau untuk SNMPTN atau hal-hal yang spesifik lainnya itu biasanya kan ada kriterianya apakah itu yang nasional atau semacamnya atau yang dari lembaga tertentu kayak gitu. Tapi so far semuanya aman dapat sertifikat.
Dan Pun kalau nanti memang ada kualifikasi sertifikat yang sertifikat kita kasih ke kalian tuh nggak meet, kalian reach out aja lagi sama panitia. Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa ganti-ganti gitu. Itu sih iya yang ya, perlu benar-benar. dikanen. Tapi sebenarnya harusnya aman-aman aja sih kalau mau Aman ya? bilang itu nih SNMPTN, karena kan ini apa ya, lomba studi kasus nasional dan yang ikut juga dari anak-anak dari berbagai wilayah, dari pengalaman-pengalaman case study sebelumnya itu benar-benar tersebar banget teman-teman, dari nggak cuma Jabodetabek aja, banyak banget kayak dari Jawa Timur, bahkan dari kemarin tuh dari ada yang Bali juga dan daerah-daerah lainnya gitu sih. Jadi kalau untuk dibilang nasional atau enggak, bisa dibilang udah mencakup banyak sih dari berbagai daerah gitu. Semoga menjawab ya. Kalau misalkan baru ada 2 orang, kita daftar di individu atau kelompok ya, Kak. Kalau 1 orang random di network session, boleh nggak? Ini bener-bener case by case scenario. Sebenarnya daftar kelompok itu minimal 3 orang. Jadi, kalau yang bisa kalian lakuin adalah either kalian cari 1 orang lagi nih hari ini yang kira-kira mungkin mau yang butuh tim, atau kamu bisa daftar individu sendiri-sendiri. Jadi teman kamu sendiri, kamunya sendiri. Nanti pas networking session kalian udah temenan gitu, terus nanti tinggal nyari orang lain dari networking session. Karena kita consider kelompok tuh minimal 3 orang. Gitu sih paling solusi paling baiknya ya, Vita ya. Kalau enggak ya kalian cari, kan kalian masih ada waktu nih kalau mau early bird sampai tanggal 22, cari 1 orang lagi. Kalau enggak dua-duanya daftar individu aja gitu. Ini kalau nanti kita mau ikut di individu, sistem networking sessionnya gimana ya? Kelompoknya akan random atau gimana? Di networking session sebenarnya kita kasih kesempatan sih untuk teman-teman ngobrol sama peserta yang daftar secara individu yang lainnya. Jadi kayak yang tadi Kak Agi bilang, itu boleh kalau ternyata udah kenal salah seorang teman yang daftar secara individu, jadi mau gabung tuh dari di networking session, mau gabung jadi satu kelompok, itu boleh. Jadi kita sebenarnya kasih ruang untuk teman-teman bisa pilih orangnya gitu dari networking session. Itu sih, cuma kalau ada keterbatasan dari berbagai aspek gitu ya, misalnya nggak bisa ikut networking atau mungkin dari hal lainnya nggak nemu gitu, misalnya waktunya udah habis atau gimana, itu boleh sih reach out aja tim di kamar, nanti coba kita cariin tim gitu. Ya, nih actually aku mau share screen sebentar. Bentuk networking sessionnya kayak gini, bakal pakai app namanya Congregate Live. Jadi ntar ada beberapa kayak kursi-kursi dan apa sih meja-meja yang kalian bisa masukin. Nanti di setiap meja-meja ini akan ada orang-orang lain, jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nanti setelah sesinya selesai, ini mungkin aku kalau masuk bisa kayak nanti ketemu sama orang-orang lain tuh. Halo, nanti aku ketemu sama orang-orang lain di meja ini juga. Tapi bentukannya seperti itu, dan nanti kalian diperbolehkan di sesi ini kayak dibukanya 2 jam. Tapi kalau kalian udah ketemu timnya di jam pertama ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kita kasih waktu sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa kenalan sama timnya. Dan nanti setelah acaranya selesai, bakal kita kirimin Google Form. Jadi kalau misalnya kalian udah udah nemu timnya, bisa langsung submit aja namanya ke kita gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi, atau mungkin dari teman-teman yang di ruangan Zoom ini boleh nih kalau mau on mic, biar ada yang dari yang teman-teman lainnya yang bersuara gitu, kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada boleh langsung on mic, atau mau raise hand juga boleh. Kalau dari Slido-nya ada lagi nggak ya, Adik? Udah sih, ini aja. Ada yang mau nanya lagi nggak guys? Bisa ke Slido ya. Oh, mungkin mau bahas sedikit Fit tentang kejujuran. Jadi nanti kita sih dari panitia belum nentuin ya kayak mau apakah kalian harus tanda tangan surat atau apa. Cuman please ini kan kita panitia nggak bisa lihat kalian nanya siapa, kerja sama siapa, yang ngerjain siapa. Tapi kita benar-benar percaya bahwa kalian nggak minta tolong orang di luar dari tim inti kalian. Kalau misalnya nanti ketahuan, of course kalian bakal dikeluarin dari kompetisinya. Kita bakal kasih surat laporan ke sekolah kalian. Jadi tolong jangan dilakukan. Nanti bakal ada briefing lagi soal ini di email maupun di Instagram. Tapi benar-benar kami sangat menekankan pentingnya integrity. Jadi jangan minta tolong orang di luar tim kalian gitu. Ini aku mau nanya tadi yang
jawaban yang individual networking session menjawab nggak ya? Kayaknya agak sedikit ngawang deh. Menjawab nggak? Made, what do you think? Jawab, Kak. Oke. Tapi gitu kalau masih bingung nanti kalau kalian daftar individu bakal dikasih semua guideline-nya segala macam, tapi benar-benar kita masukkan kalian ke ruangan yang ada banyak meja, kalian bisa muter-muter, saya ketemu sama ini kayaknya aku cocok nih kerja bareng sama dia. Kayak aku cocok nih kalau sama dia gitu. Kita kasih waktu sampai tanggal berapa ya, Fit? Belum tentuin sih, cuma dikasih beberapa hari setelah info session juga untuk masih rembukan bikin timnya kayak gimana. Nanti kalau misalnya kalian udah ikutan udah ikutan networking session, udah ikut semua, masih nggak ketemu timnya, nanti kalian reach out aja ke panitia, pasti kita bantuin buat cari timnya gitu. Jadi jangan takut. Ya, terus nanti mungkin bahas soal kejujuran tadi, bakal ada cek plagiarisasi juga mungkin ya dari tim Samor sih. Jadi jangan khawatir seandainya teman-teman yang lain kayak mungkin ada prasangka atau semacamnya yang menang dan lain sebagainya. Tim Bikamor sebisa mungkin sih untuk bisa nentuin pemenang yang emang udah sesuai dengan kualifikasi pemenang itu sendiri gitu dari awal. Gitu. Dan dari juri-jurinya juga insya Allah sih yang udah sangat ahli gitu ya di bidang-bidangnya, atau yang masih yang sekalipun yang mahasiswa gitu ya, itu yang udah mempelajari masing-masing sektornya gitu. Oke. Ada lagi kan dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kalau nggak ada lagi juga nggak apa-apa. Nanti malam ini kita bakal post di Instagram BM Student Conference tiket loketnya sama harganya. Jadi teman-teman kalau udah di sini sekarang, udah punya tim misalnya atau udah pengen daftar individu, aku saranin banget daftar sekarang, daftar sampai tanggal 22 masih early bird, harganya lumayan banget, diskonnya 40.000 dari harga biasanya. Jadi sebisa mungkin cepetan daftar, terus nanti bakal ada email konfirmasi segala macam dari kami. Tapi ya semua informasi bakal ada di Instagram. Instagramnya @bmstudentconference. Aku taruh di chat ya. Sudah sih, kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung disampaikan aja lewat DM Instagram. Terus kalau kalian mau baca-baca, ini ada link ke website Become More Student Conference. Sama kalau kalian pencet Caseathon, ada link ke Caseathon juga. Nanti kalau kalian rajin banget, kita bakal upload logo UMKM yang udah deal sama kita secara berkala di website kita gitu. Ya, Tafan, ada yang mau silakan. Halo Kak, aku mau nanya-nanya sedikit aja sih, kayak ini secara aku Ya agak putus-putus ya. Iya, halo Kak. Ya udah aman. Masih nge-lag nggak ya Kak, kira-kira? Aman. Ya, aku cuma mau nanya sedikit aja sih Kak, kayak merefleksikan ke pengalaman Caseathon di Become More Student Conference kemarin, itu dari kakak dan teman-teman yang lain ada kayak tips gitu nggak buat calon-calon peserta di sini? Itu sih Kak. Pertanyaan yang bagus. Apa ya, Fit? Mungkin kalau kalian perhatiin, jadi nanti kan bakal dikasih kriteria pemenang. Itu bakal di handbooknya juga. Iren ya, nanti ya akan ada kriteria pemenang. Itu diperhatikan banget. Banyak yang idenya bagus banget tapi nggak konkret. Jadi buat UMKM-nya idenya sangat, wah ini keren banget. Cuman UMKM-nya kayak, kita kayaknya nggak bisa deh mengimplementasikan ini di luar kapabilitas kita gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk meriset lagi, untuk bertanya lagi kira-kira konkret, is it concrete enough gitu. Apakah setelah selesai Caseathon ini UMKM-nya beneran bisa apply apa yang kita sarankan atau enggak? Itu sih ya Vita ya, itu commonality teman-teman yang menang tuh akhirnya teman-teman yang konkret gitu. Terus yang paling penting adalah benar-benar perhatikan si proposal ini serapih apa, sejelas apa, karena kalian nggak mungkin lanjut ke babak final kalau proposalnya nggak jelas gitu. Jadi penting banget buat proposalnya tuh harus jelas gitu. Aku tahu ini tuh benar-benar pack banget ya, as you guys can tell. Tanggal 15 kalian dikasih studi kasusnya tanggal berapa tuh? 18 ya, harus udah disubmit proposalnya. Emang namanya Caseathon, namanya hackathon, jadi benar-benar bentar, benar-benar 1 minggu doang kalian waktunya. Jadi benar-benar perlu diperhatikan. Terus apalagi ya Vita ya?
Ya, setuju banget sih soal seberapa konkret ide kalian dan seberapa visibelnya juga ide kalian gitu. Kalau mungkin banyak yang idenya tuh luas banget, yang bagus banget, tapi ternyata masih ngawang gitu ketika udah disubmit ke UMKM-nya gitu sih. Jadi selain memperhatikan kembali ide kalian, profile dari UMKM-nya juga perlu dilihat lagi gitu. Apakah ini udah sesuai nih dengan profilnya si UMKM dan permasalahan yang diajukan oleh si UMKM-nya gitu sih paling. Dan kerapihan struktur bahasa dan sebagainya untuk mempermudah juga dari UMKM dan tim panitianya untuk membaca dan menilai proposal kalian. Itu sih paling. Terima kasih Taufan pertanyaannya. Tadi aku mau bahas apa ya, Fit? Jadi lupa deh. Nanti deh kalau inget lagi. Oke guys, kalau nggak ada yang mau bertanya dari Panitia Bikawan, mau bilang makasih udah datang malam ini. Semoga informasinya membantu, semoga menjawab. Kalau ada yang punya pertanyaan apapun bisa langsung DM aja ya Vita ya ke @BM Student Conference. Nanti aku, Vita, Madeline bakal jawab kalian melalui Instagram. Tapi intinya good luck. This is a really fun competition. Aku sekarang udah kerja, tapi kalau bisa aku boleh balik ke SMP SMA, aku bakal pengen banget ikutan kompetisi kayak gini karena selain satu bergengsi, cuman yang paling penting tuh menarik banget. Kalian bakal dikasih masalah yang benar-benar dialami oleh UMKM, dialami oleh small businesses, dialami oleh organisasi, dialami oleh ada juga kita bakal kerja sama satu sub badan pemerintahan gitu ya, Vita ya. Jadi seru banget UMKM, seru-seru banget tahun ini, organisasinya kita kerjasama seru-seru banget. Jadi I really recommend you guys to join the Caseathon. Gitu sih. Ada lagi Vita yang mau ditambahin? Kalau nggak kita closing aja. Ya, mungkin tambah dari aku yang masih bingung untuk daftar atau enggak, boleh banget cek Instagramnya yang tadi dikasih ya, BM Student Conference. Itu ada rewind Caseathon dari 2 Caseathon sebelumnya, itu Caseathon yang di Student Conference 2021 dan mini Caseathon kemarin. Dan di situ bisa dilihat tuh pernyataan dan saran kesan-pesan dari peserta-peserta sebelumnya. Yang bisa aku simpulkan sih, mereka tuh dapat suatu pengalaman baru sih teman-teman dari perlombaan-perlombaan yang mungkin selama ini ada di lingkungan SMP SMA gitu, yang mungkin ke arahnya tuh lebih ke scientific kayak OSN gitu-gitu ya, dan jarang banget yang banyak nawarin lomba-lomba yang sifatnya tuh ngasah critical thinking dari segi soft skill dan lain sebagainya gitu ya, dari Caseathon ini gitu, studi kasus. Jadi boleh banget nih untuk teman-teman yang penasaran dari lomba studi kasus, mungkin masih mau cari tahu lagi, boleh lihat di Instagramnya BEM Student Conference tadi, itu ada tuh testimoni dari teman-teman yang lain. Itu terus nanti juga didampingin banget sih sama panitia ya, jadi kayak kalian tuh lomba istilahnya nggak bawa diri dan nggak bawa tim aja gitu, tapi bener-bener didampingin, dipandu sampai selesai gitu. Dan banyak juga ya lagi kayak ketemu teman baru gitu di sini, terus jadi network mereka jadi punya teman yang ujung-ujungnya jadi bisa berelasi di berbagai kesempatan lainnya gitu. Ya. Mungkin satu lagi sebelum selesai sebagai gambaran, tahun lalu kita cuma ada satu kategori umur, itu pendaftarnya ada 120 peserta. Jadi harapannya tahun ini karena ada 2 kategori umur bisa mendekati kali 2-nya. Kalau enggak ya itu gambaran aja, kira-kira ada sekitar 25 kelompok yang bakal bertanding untuk masuk ke babak final. Terus yang kedua adalah tahun ini kami dari Bikamor berkomitmen bahwa setelah selesai Caseathon, solusi kalian beneran bakal diimplementasikan sama si UMKM ataupun organisasi ini. Jadi kalau kalian menang nih, nanti kalian bakal tanda tangan MOU sama UMKM-nya supaya solusi kalian ini benar-benar diperbolehkan oleh kalian buat diimplementasiin. Jadi bayangin deh kalian kerjasama sama misalnya coffee shop gitu atau UMKM apa gitu. Terus beneran kalian datang ke coffee shop-nya, itu ide kalian beneran ada di situ. Itu kan keren banget ya. Jarang banget ada lomba yang kalian benar-benar bisa kasih real impact buat sekitar kalian. Jadi itu juga one other plus ke promosi kita Fit ya untuk ikut si Caseathon ini gitu. Oke, karena udah malam juga, aku mau bilang again sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai ketemu, ditunggu registrasinya. Link registrasinya bisa ditaruh di sini nggak ya Jennifer atau belum dibuka? Oke, Jennifer lagi. Evan? Di Instagram aja ya berarti ya? Ya, oke.
Link registrasinya bisa di Instagram, ataupun mungkin kita tunggu Jennifer buat taruh di chat. Tapi intinya, thank you so much for coming tonight. We really appreciate you being here today. Dan semoga kita ketemu di Caseton di bulan Januari ya. Oke, itu ada linknya tuh dikirim sama Jennifer. Tapi Jen, aku nggak bisa, not found. Tapi anyway, lewat Instagram aja kali ya. Kayaknya kita lagi figuring out juga logistik behind it ya. Thank you banget semuanya. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di bulan Januari. Bye-bye. Bye guys, thank you.